Hai Melas, selamat datang di Solasi episode kedua. Di episode kali ini kita kedatangan tamu seorang bookstagrammer. Ya, dulu aku sih kenalnya dari Instagram ya, makanya aku tahu ya Cynthia ini adalah seorang bookstagrammer gitu. Tapi ternyata punya blog juga, dan kalau dilihat-lihat lumayan rutin gitu di update-nya. Tapi buat kamu yang nggak tahu bookstagrammer, itu pada dasarnya adalah akun-akun yang mereka sering membagikan bacaan mereka di Instagram, terus sering memfoto buku-buku mereka gitu ya. Dan rata-rata fotonya tuh cantik-cantik gitu, cantik dan kreatif. Kalau penasaran bisa search aja di Instagram pakai hashtagnya itu Bookstagrammer, Bookstagram, atau kalau pengen lebih spesifik Indonesian Bookstagrammer atau Bookstagram Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja nih aku perkenalkan tamu kita di episode kali ini yaitu Cynthia. Halo Cynthia, apa kabar? Hai, halo Ayah. Kabar baik, puji Tuhan. Ayah apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Akhirnya nih kita satu frame di channel ini. Betul-betul, akhirnya ya. Silakan Cynthia bisa menyapa nih teman-teman yang ada di YouTube, bisa kenalan, sebutin nama, akun media sosial, dan juga mungkin kegiatan sehari-harinya ngapain gitu. Silakan. Oke, halo teman-teman semuanya. Thank you banget untuk Ayah udah ngundang ke sini, karena kita sebenarnya kayak udah lama banget pengen ngobrol-ngobrol, baru kesampean sekarang. Nama aku Cynthia Astarina, teman-teman bisa panggil Cynthia. Mungkin teman-teman lebih akrab kalau di Instagram tuh namanya Cynthia with Books. Sehari-hari bekerja full time, tapi kalau misalkan di weekend senang banget bikin konten terkait buku dan juga literasi di Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya sih. Dan juga mungkin suka nulis juga di blog, teman-teman mungkin pernah baca di www.cynthiaastarina.com. Lengkap sekali. Nah, teman-teman bisa kepoin tuh akun medsos dan juga blognya. Tapi ngomong-ngomong ya, Cynthia lebih senang dikenal sebagai bookstagrammer atau book blogger nih? Atau blogger aja? Atau bookstagrammer dan blogger ya? Yang mana nih? Nah, wah ini pertanyaan, ini baru mulai udah sulit ini ya. Oh gitu. Jadi ini levelnya 1 sampai 10, ibaratnya 7 gitu ya? Apa ya, pengen dikenal sebagai apa ya? Mungkin lebih ke digital creator sama blogger kali ya, karena apa ya, aku tuh sebenarnya juga ada akun satu lagi, akun Instagram satu lagi. Sebenarnya awalnya lebih ke akun personal gitu kan, Cynthia Astarina. Itu tuh awalnya lebih ke apa ya, bikin-bikin konten soal traveling gitu. Nah, kemudian baru di 2016 kemarin tuh aku bikin akun Cynthia with Book khusus untuk buku gitu. Nah, mungkin kalau dibilang bookstagrammer iya, tapi mungkin kalau lebih payungnya tuh lebih ke digital creator kali ya. Digital creator, iya, Gitu. iya, iya. Karena itu kayaknya lebih lebih mencakup luas gitu ya, apa-apa yang Betul. dikerjain Cynthia. Oke, nah kan aku kenalnya Cynthia ini adalah seorang bookstagrammer yang lumayan rutin gitu ya, membagikan apa yang sudah dibaca di Instagram. Boleh dong cerita sedikit nih, sejak kapan sih suka membaca buku atau sejak kapan senang dengan dunia membaca buku itu? Awalnya suka baca buku tuh mungkin, nah mungkin aku kayak apa ya, salah satu pembaca yang emang udah suka buku tuh dari sananya gitu loh. Mungkin kalau ada teman-teman lain yang, lo baca dong bukunya, teman kayak perlu perlu di encourage dulu gitu kan. Tapi kalau aku sih bersyukur banget karena kalau dari awal tuh dari kecil tuh emang udah suka banget baca buku gitu loh. Awalnya suka tuh gak tahu sih, kayak emang suka aja gitu kan. Kayak awalnya tuh kita apa ya, baca komik gitu kan, kayak komik Doraemon lah, serial cantik apa segala macam. Jadi tuh kalau misalkan, jadi tuh kayak gini, apa ya, kayak dulu tuh sering banget ikut papa mama untuk belanja lah, kayak ke convenience store terdekat di rumah gitu kan. Mereka belanja kebutuhan sehari-hari, aku tuh pasti ke bagian yang jual majalah atau kayak komik di dalam toko itu gitu loh. Jadi kayak aku kayak explore, kayak lagi ada majalah apa, lagi ada tabloid apa, lagi ada komik Doraemon, komik Conan apa gitu kan. Jadi mereka tuh belanja kebutuhan sehari-hari. Nah, aku tuh pasti ngejogroknya tuh di stall buku-buku itu gitu loh. Terus udah gitu dulu juga pernah, apa ya, kayak ini kenangan masa kecil juga sih. Jadi kayak dulu tuh lagi sakit, terus udah gitu kayak nggak mau diobatin. Salah satu syarat untuk aku mau diobatin adalah aku harus dibeliin komik gitu loh, dan ternyata beneran dibeliin komik gitu loh. Oh my God. Terus kayak ya udah akhirnya ketertarikan itu memang mungkin udah ada sejak dulu, terus udah gitu kayak makin kesini makin berkembang, bacaannya juga semakin bervariasi, terus ya udah akhirnya aku ngerasa oh ya ini adalah duniaku, ini adalah dunia yang aku cintai, dunia yang aku senangi, dan mungkin aku nggak akan lepas selama dari membaca dan buku itu sendiri Oh, gitu. menarik, menarik.
Tapi ada ini nggak sih peran orang tua gitu? Soalnya kalau aku pribadi kayak bukan seneng buku karena seneng gitu ya, tapi orang tua emang udah bawain buku banyak banget, baik itu buku bahasa Inggris, komik, buku-buku buat anak kecil. Nah dari situ kayak barulah tertarik melihat wujud fisiknya, barulah tertarik lihat-lihat gambarnya, baru setelah itu mulai dibaca gitu satu persatu, dan dari situ akhirnya tumbuhlah kecintaan sama membaca. Jadi aku pikir peran orang tuaku tuh memang besar gitu dalam mengenalkan dunia buku dan dunia membaca. Kalau Cynthia gimana? Kalau aku sebenarnya nggak terlalu yang gimana-gimana ya, kalau misalkan peran orang tua itu sendiri. Makanya tadi aku bilang, kayaknya aku cinta membaca tuh udah muncul dari sana sendiri gitu loh. Nah, cuman kemarin tuh kayak sempet denger cerita, ternyata kakek aku tuh punya kayak satu lemari gede, itu tuh benernya kayak isi tuh buku-buku semua gitu loh. Jadi mungkin nurunnya kali ya, nurun kayak suka baca itu dari situ gitu. Cuman kalau dulu sih orang tua mungkin lebih ke baca koran kali ya. Terus udah gitu mungkin aku juga tertarik dengan kegiatan membacanya, tapi kayak tapi apa yang dibaca itu mungkin beda gitu loh. Kalau mereka mungkin bacanya koran, aku lebih ke baca komik, baca majalah, baca tabloid dulu. Seperti itu sih mungkin. Tapi ini Cynthia melihat gitu lemari bukunya punya kakek yang banyak buku-bukunya itu. Nah, jujur Ingat enggak, nggak? karena itu baru ceritain Baru deh. semalam banget. Kayak, makanya aku penasaran, wah jangan-jangan, kayak kesenanganku membaca nih, nurun dari kakek ini, Turun dari jangan-jangan. kakek, iya. Nah pasti dari keluarga seenggaknya ada lah ya yang senang sama buku, terus akhirnya nurun ke kita nih, generasi sekarang. Betul. Oke, menarik. Nah, tadi kayaknya Cynthia sempat singgung sedikit sih, tapi boleh di-sharing lagi nggak ya, dan lebih lengkap gitu, mengenai evolusi jenis bacaannya Cynthia, mulai dari yang dulu banget, sampai sekarang, kira-kira jenis bacaan apa yang paling sering dibaca ya untuk saat ini gitu, silakan. Oke, kalau misalkan kita ngomongin evolusi bacaan, mungkin Ayah juga ada perbedaan nih. Mungkin kayak zaman dulu tuh suka bacanya apa, tapi kalau zaman sekarang bacanya beda lagi nih, gitu kan. Dan aku pun juga mengalami hal itu, gitu loh. Kayak misalkan dulu tuh waktu masih kecil suka banget nih baca komik, ya kayak komik Conan, Doraemon, segala macam, gitu kan. Terus udah gitu, makin kesini mulai explore majalah remaja, sering banget beli tabloid gaul, segala macam, gitu kan. Terus udah gitu di SMP kali ya, jadi kayak suka baca novel teen lit lah segala macam kayak Dialova gitu kan, kayak wow itu rame banget kan di zaman itu. Habis itu mulai kesini mulai explore buku-buku soal kumpulan cerpen, iya, terus udah gitu buku-buku puisi, terus udah gitu kayak sempat baca-baca buku sastra tapi kayak mungkin belum nyampe nih otaknya gitu kan. Terus udah gitu akhirnya makin kesini yang aku tahu adalah comfort zone aku buku puisi ternyata gitu. Ternyata kayak aku menemukan banyak hal di buku puisi, terus udah gitu, dan challenging juga kali ya, karena kalau buku puisi kan nggak semua buku puisi tuh mudah dimengerti, mudah dicerna gitu kan. Kemudian akhirnya ya udah mulai explore genre bacaan yang lainnya, kayak misalkan sekarang sih lagi pengen menantang diri untuk baca buku-buku non-fiksi sih, gitu. Oke, menarik. Aku juga gitu sih ya. Kita kayaknya rata-rata sama ya, anak generasi 90-an gitu. Nyebutin angka lahir nih. Kayak dulu aku juga pertama kali, itu tadi yang aku share, ibuku tuh bawa buku-buku ini, tau gak sih, komik Alkitab. Dulu tuh ada kayak komik-komik cerita Alkitab yang tipis-tipis, nah aku bacain itu. Terus kayak bahasa Inggris, yang berbahasa Inggris tuh kayak Run, Jane Run. Itu kayak plesetan dari cerita apa gitu, aku kayaknya pernah denger yang kayak gitu juga. Terus udah gitu masuk ke komik itu juga bacanya curi-curi ke tempat rental komik, tau gak sih? Oke. Cynthia sempat ngerasain pergi ke rental komik gak sih? Pernah banget. Jadi tuh ini ada cerita lucu juga sih. Jadi kayak itu SMP apa SMA ya, pokoknya pas zaman masih duduk di bangku sekolah gitu deh, di depan sekolahku tuh ada tempat rental komik gitu loh. Terus udah gitu dulu kayak minjem, kayak ada uang jaminannya tuh kayak goceng atau berapa gitu kan. Terus udah gitu tuh ya udah, itu komiknya kayak cukup lengkap gitu kan, kayak Haimiko ada, komik-komik Jepang, wah itu banyak banget deh, kayak sampai rakyat tuh banyak banget gitu kan. Terus udah gitu kayak suatu hari aku minjem komik ini, terus udah gitu misalnya tuh di hari itu kayak pengen dibalikin gitu kan. Terus udah gitu tuh di hari itu lagi ada razia di sekolah. Terus kayak deg-degan gak sih, kayak aduh gila, ini aku mesti nyimpen atau kayak ngumpetin di mana sih komik ini gitu kan.
akhirnya jadi kayak kalau di meja sekolah tuh kayak ada lacinya gitu kan. Terus udah Iya. gitu tuh dulu tuh kayak lagi ada pelajaran musik kayaknya. Terus aku kayak bawa pianika gitu. Terus akhirnya aku ngumpetin si komik itu di dalam pianika. Aku taruh dalam laci, aku dorong ke dalam. Jadi kayak mungkin harapanku adalah guruku tuh nggak akan ngecek sampai laci sampai ke dalam-dalam gitu kan. Mungkin mereka nggak akan raba-raba dalam laci itu ada apa gitu kan. Akhirnya yes, aku berhasil menyembunyikan si komik itu. Jadi kayak aman gitu kan. Iya, iya, iya. Sama banget, aku juga dulu gitu. Tapi aku bukan lagi minjem, emang lagi bawa buku novel sih kalau nggak salah waktu itu. Terus kayak, gimana nih caranya supaya nggak dilihat sampai ke kolong? Ya udah kita masukin buku pelajaran aja gitu di depannya. Jadi buku novelnya di paling belakang, di paling ujung banget, di laci itu. Terus depannya kita tutupin sama buku-buku pelajaran. Ya ampun, masa-masa itu Iya, ya ampun. menyenangkan ya, seperti challenging gitu. Mau baca buku. Terus ya sama tadi juga aku baca Dialova, jadi waktu itu filmnya tayang tuh aku seneng banget. Kayaknya itu pertama kalinya momen book to movie adaptation yang aku nanti-nantikan gitu kan. Terus barulah kesini-sini kayak aku lebih explore genre-genre seperti misteri atau thriller. Oke, menyenangkan sekali nih dengerin cerita sesama pembaca evolusinya. Cynthia udah sempet sebutin belum ya kegiatan sehari-harinya, tapi yang aku lihat di media sosial kayak Cynthia juga ini yang ngantor ya, maksudnya 9 to 5 gitu kan kerja. Nah itu gimana cara ngatur waktu buat baca bukunya? Karena kan banyak banget ya keluhan. Aku sih sering banget dapat komen di video-videoku, Kak, gimana bagiin dong tips buat bagi waktu membacanya gitu. Soalnya aku kadang sampai rumah udah capek banget. Nah kayaknya banyak banget yang ngalamin hal kayak gitu. Kalau untuk Cynthia sendiri, gimana cara ngebagi waktu antara kerjaan utama gitu ya, terus baca buku, terus juga bikin konten gitu. Karena apalagi tadi Cynthia sempat share beberapa platform yang dikerjakan oleh Cynthia di waktu sampingan gitu. Nah, mungkin ini jadi salah satu problem yang banyak banget dialami sama pembaca, dan aku pun juga masih struggling dengan itu gitu loh. Jadi kayak, apalagi sekarang itu WFH kan, terus udah gitu, dulu tuh ketika masih bekerja dari kantor gitu kan, salah satu waktu terbaik aku untuk membaca adalah ketika dalam perjalanan gitu loh. Jadi rumahku di Tangerang, kantor aku di Jakarta, jadi aku sekitar kayak punya waktu ya at least 30 menit lah untuk baca di transportasi umum gitu kan. Ketika WFH, aku ngerasa aku kehilangan waktu itu gitu loh. Karena ketika aku bangun tidur, kan biasanya kalau zaman dulu kerja di kantor ya udah bangun tidur sudah gitu kayak mandi, siap-siap apa segala macam berangkat kantor gitu kan. Kalau sekarang tuh bangun tidur kayak nggak perlu mandi, nggak perlu make up, kayak kita udah bisa langsung buka laptop dan bekerja gitu loh. Dan aku ngerasa, oh my God, kayak aku kangen banget masa-masa di mana aku tuh bisa baca di transportasi umum. Karena itu adalah kayak satu-satunya waktu aku bisa baca buku secara rutin, secara disiplin setiap harinya. Nah, kemudian kayak belakangan ini aku coba untuk spare waktu sekitar 1 jam setiap pagi. Tapi tuh awalnya tuh sebelum aku ngeset jadwal itu, aku tuh selalu baca malam-malam gitu kan. Jadi kayak habis kerja, sebelum tidur, aku ngeluangin waktu ya mungkin at least sekitar 30 menit sampai aku ngantuk dan ketiduran untuk baca buku gitu loh. Terus udah gitu setelah aku evaluasi, oh kayaknya aku nggak cocok ya, karena malam-malam tuh udah masuk ke jam begonya gue gitu. Jadi kayak mungkin kayak banyak yang ngerasain, oh kayaknya gara-gara emang udah capek, terus udah gitu nggak konsen bacanya, terus udah gitu mungkin ngantuk juga, energinya tuh kayak udah terkuras habis gitu kan. Terus makanya kayak, oh kayaknya boleh nih kita coba untuk pindahin jam baca ini ke pagi-pagi gitu loh. Terus akhirnya udah aku coba untuk set jadwal setiap hari itu mungkin kayak sekitar jam 8 sampai jam 9 pagi untuk membaca buku. Jadi aku beneran kayak set jadwal gitu loh di kalender gitu kan. Kayak sebagai pengingat aja sih, oh ya jam 8 udah harus bangun pagi, terus udah gitu udah harus baca buku gitu loh. Awal-awal tuh mungkin kayak masih agak kesulitan kali ya untuk ngatur waktunya, apalagi kayak untuk mendisiplinkan dirinya itu gitu loh. Kayak untuk maintain itu mungkin agak susah juga gitu. Tapi kayak lama-kelamaan dicoba, terus jalan, tapi kayak kadang kendor juga. Habis itu jalan lagi, tapi kayak mungkin kadang kendor juga gitu loh. Dan sekarang jujur kayak aku lagi di fase yang kendor gitu loh. Kayak, apa ya, kayak mungkin jam tidur lagi berantakan, terus udah gitu bangun siang, nggak sempat untuk baca buku pagi-pagi gitu kan. Nah, kalau dari aku sih, mungkin sekarang ini metode yang aku pakai adalah selama aku punya waktu luang, aku isi untuk baca buku itu gitu loh. Kayak kemarin random banget sih, jadi kayak, aduh bingung kayak lagi pengen ngapain deh gitu kan. Banyak banget nih buku yang belum dibaca gitu kan. Jadi akhirnya kayak aku ambil satu buku yang emang udah aku baca sebelumnya, tapi mungkin kayak belum kelar.
Terus udah gitu kayak ya udah aku set waktu itu untuk baca buku jauh-jauh dari HP, pokoknya menghindarkan segala distraksi. Kelar gitu loh satu buku itu gitu loh. Jadi mungkin kalau saat ini sih metode aku adalah baca buku kapanpun, di saat ada waktu luang gitu loh. Tapi mungkin ada teman-teman lain yang mungkin lebih works kalau, oh yaudah deh kita set schedule atau set jadwal setiap harinya. Kayak gitu sih. Ya, kalau aku sih pribadi lebih kayak set schedule. Jadi dulu pernah cobain pagi, tapi menurut aku kayak pagi itu energiku lagi tinggi-tingginya, jadi mendingan dialokasiin ke kerjaan gitu kan. Okay. Jadi dari pagi sampai sore terus aku kayak udah wind down, baru di malam harinya ketika udah selesai semuanya memfokuskan pikiran ke bacaan. Jadi sebenarnya tiap orang beda-beda sih ya, tergantung jam jam bego sama jam pinter ya gitu loh. pinternya, yaitu ada dibahas di bukunya Alexandro Ruby yang You Do You itu. Betul. Oke, jadi sekarang Cynthia bacanya kalau lagi ada waktu luang aja ya. Terus Betul. kalau bikin konten gimana nih? Apakah punya jadwal khusus juga atau sama kayak baca kalau ada waktu luang aja? Bikin konten tuh karena bukan pekerjaan utama sebenarnya, tapi ya kadang nyari waktu luangnya itu, terus udah gitu mungkin lebih fokus pas di weekend kali ya. Tapi mungkin pas di weekdays kita kayak kadang curi-curi waktu juga gitu loh. Tapi jangan bilang-bilang kantorku ini ya. Jadi enggak sih, jadi kayak mungkin emang lebih nyari ke waktu-waktu kosong gitu kan. Tapi mostly mungkin bikin konten itu di weekend kali ya. Atau mungkin kalau di weekdays pun lebih ke setelah jam kerja berakhir gitu sih. Jadi mungkin kayak lebih pintar-pintar untuk cari waktunya aja sih gitu. Jadi ya karena bukan pekerjaan utama juga, ya kapan ada waktunya aja ya. Nah itu menarik nih, menarik. Karena masuk ke pembahasan atau ke pertanyaan aku selanjutnya adalah, bisa ceritain nggak sih awal mulanya Cynthia bikin konten? Tadi kan sebenarnya sudah disinggung sedikit ya, jadi ada akun pribadi sendiri dulu tadinya, baru masuk ke bikin akun yang khusus tentang buku. Nah boleh dong diceritain pertama kali bikinnya apa? Apakah dulu sempat nyobain apa tuh MySpace atau WordPress atau apa gitu, terus akhirnya beralih ke Instagram karena sekarang lebih mudah diakses, atau seperti apa? Jadi tuh mungkin kalau tulisan di blog, menurut aku tuh bisa kita kategorikan sebagai konten juga kali ya. Konten dalam bentuk tulisan gitu. Jadi mungkin awalnya tuh aku lebih condong ke bikin blog dulu kali ya. Aku nggak terlalu ingat itu kapan, tapi yang aku ingat adalah kayak zaman dulu tuh sering banget ke warnet. Kayak dulu kan bayarnya per jam 3.000 gitu kan. Kayak itu aku tuh ngeblog rutin setiap minggu gitu loh. Tapi kayak zaman dulu tuh ngeblognya tuh lebih ke blog yang kayak curhat-curhatan. Kayak oke, hari ini, tuh? wah tahun berapa tuh ya? Pokoknya kayak zaman-zaman masih SMP, SMA gitu deh kayaknya. Terus udah gitu, ya udah kayak blog-blog curhatan, terus udah gitu lebih kayak nge-recap kayak misalkan apa aja sih yang sudah terjadi dalam hidup, ya kayak gitu-gitulah gitu kan. Terus udah gitu kayak mulai beberapa tahun belakangan ini memfokuskan diri untuk yaudah deh kita bikin blog yang berkaitan dengan traveling dan juga buku gitu loh. Maka hadirlah si cynthiaastrina.com ini gitu kan. Kalau zaman dulu kan mungkin kayak masih apa ya zaman dulu tuh nama blognya ya. Mungkin kayak pokoknya dulu tuh mungkin kayak masih pakai .blogspot.com, .wordpress.com. Terus udah gitu kayak akhirnya memutuskan untuk udah deh kita beli domain aja lah sendiri gitu kan. Pernah ini nggak sih nyobain Apa? Tumblr? Oh iya, aku juga Oh punya my God, itu. Tumblr. Tapi kalau dulu tuh Tumblr lebih ke, kalau itu lebih galau sih, Ayah. Jadi Foto-foto kayak, gitu nggak sih? iya Kayak bener, kayak repost quotes lucu, quotes yang relate, apalagi kayak zaman dulu kan kayak cinta monyet apa segala macem kan. Jadi kayak kalau ada yang ngerasa relate gitu, terus kayak kita repost atau kita like, itu wah, memorable banget sih. bener. Tapi Tumblr itu sudah tidak ada. Apa kabar ya itu ya? Masih sih kayaknya, tapi kayak kurang populer, tidak sepopuler media sosial yang lain gitu. Iya sih, betul. Lalu lanjut. Nah, terus udah gitu, ya udah akhirnya bikin domain sendiri, terus udah gitu, ya udah deh kita bikin niche-nya tentang traveling dan juga buku gitu loh. Karena aku suka banget traveling, terus kayak pengen banget nih share story-nya ke teman-teman semua. Aku suka baca buku, aku ingin share pengalaman baca aku gimana, aku pengen share review buku yang menurut aku oke, yang siapa tahu mungkin cocok juga nih sama teman-teman lainnya gitu kan. Nah, terus udah gitu ya udah deh, akhirnya di 2016 kalau nggak salah, akhirnya aku memutuskan untuk bikin si akun Bookstagram ini gitu loh. Aku tuh bikin akun Bookstagram ini, jadi kayak terpisah sih dengan akun Instagram yang utama gitu kan. Awalnya tuh aku bikin karena aku ngerasa kayak belum
ada ya, atau mungkin kayak jarang banget nih akun-akun yang memuat khusus soal buku, tapi di Instagram gitu loh. Yang aku lihat adalah di luar negeri tuh udah banyak banget akun Bookstagram yang apa ya, kayak koleksi mereka tuh bikin envy banget deh. Kayak di luar negeri tuh buku covernya lucu-lucu banget, terus udah gitu rak buku mereka tuh mungkin bisa yang dari lantai sampai langit-langit. Dan nggak satu ya? Iya, terus kayak mereka mungkin kayak punya satu ruangan untuk perpus sendiri mungkin. Terus kayak wow, itu keren banget gitu loh. Terus udah gitu mereka pun juga punya akun dengan foto yang bagus-bagus banget. Kayak tadi Ayah sebutin juga kan, estetik banget gitu kan. Mereka pakai properti ini itulah, lightingnya benar diatur segala macam. Terus kayak wah, ini kayak seru banget ya kalau misalkan kita bikin akun Bookstagram sendiri, tapi ini akun Bookstagram Indonesia gitu loh. Terus udah gitu akhirnya aku 2016 bikin, awalnya tuh kayak masih foto-foto cantik doang gitu loh, kayak oke, ada buku apa, kita taruh di atas spray putih, kita atur apa properti segala macam, crack foto, edit gitu kan, posting, terus kayak ya udah gitu loh. Terus kayak makin kesini, kok kayaknya ada hal-hal yang bisa aku lakukan lebih dari itu gitu loh. Akhirnya mulai kesini kayak coba untuk bikin konten yang lebih mengedukasi. Kayak misalkan aku bikin review buku, terus udah gitu mungkin lebih, apa ya, kayak aku senang banget keliling ke toko buku perpustakaan yang lucu-lucu di Indonesia gitu kan. Aku kayak sampaikan, kayak aku kasih tahu, oh ternyata di Makassar ada kata kerja loh, ini loh ada perpustakaan yang dikelola sama Aan Mansur segala macam. Atau mungkin, oh ternyata kedutaan Belanda punya perpustakaan Erasmus Swiss yang cantik banget di Jakarta Selatan. Aku pengen share itu ke teman-teman gitu loh, dan ternyata antusiasnya puji Tuhan banyak banget gitu loh. Kayak mereka tuh pada tertarik banget untuk mampir langsung ke sana dan ngeliatin koleksi itu ada apa aja, atau mungkin sekedar foto-foto, terus udah gitu mungkin mereka share juga di sosmed gitu kan. Terus aku ngerasa, wah ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan kita bikin konten yang serupa kayak gitu. Terus udah kayak akhirnya makin kesini mulai konten microblog juga, dimana aku lebih ke sharing pengalaman baca, atau mungkin kayak mengkampanyekan no book shaming segala macam. Jadi kayak aku ngerasa sebagai content creator, sebagai digital creator, aku punya tanggung jawab untuk menggandeng seluruh pembaca, tidak mengkotak-kotakan kita semua, dan juga mungkin kayak memberikan edukasi ke teman-teman juga kali ya, bahwa pengalaman membaca siapapun itu sangat-sangat personal. Terus udah gitu mungkin pengalaman baca aku dengan Ayah mungkin berbeda, jadi kayak nggak perlu yang saling sikut-sikutan lah, nggak perlu yang kita berkompetisi yang gimana-gimana lah. Ya karena membaca itu sesuatu yang personal banget, dan ketika kita enjoy sama bacaannya, ya udah mungkin emang kita sukanya di situ gitu loh. Terus apalagi ya? Ya mungkin lebih ke edukasi soal itunya sih gitu. Oke, berarti tadi mulai bikin si akun Bookstagram itu 2016 ya. Tapi sebelumnya di blog juga udah sempat nulis-nulis tentang buku juga. Berarti untuk sekarang ini persentase Cynthia membuat konten untuk berupa buku sama yang lainnya traveling ya tadi ya. Traveling sendiri tuh berapa persen tuh kira-kira pembagiannya? Berapa ya? Sebisa mungkin sebenarnya 50% gitu kan. Nah, cuman kalau sekarang tuh mungkin kalau di Instagram aku lebih fokus ke buku, tapi kalau misalkan untuk yang di blog tuh sekarang mungkin lebih ke traveling itu sih. Nah, tadi sebenarnya Cynthia udah singgung juga ya, tapi kira-kira nih, menurut Cynthia, apa sih manfaat dari bikin konten tentang buku itu sendiri yang Cynthia rasakan, dan mungkin ada yang pernah share juga, Kak, gara-gara kakak nge-share ini, misalnya aku jadi bisa begini, gitu, atau memberikan inspirasi apa gitu ke teman-teman di media sosial. Ngomongin soal manfaat bikin konten terkait buku, mungkin ini berkaitan juga sih dengan kayak mungkin visi misi aku, atau mungkin tujuan aku ketika aku bikin si Bookstagram ini gitu loh. Ya kita tahu mungkin minat baca atau mungkin akses terhadap bacaan tuh mungkin masih sangat bisa diimprove lagi, terutama di Indonesia, terutama di tempat-tempat terpencil. Aku ngerasa ketika aku bikin konten-konten terkait buku, aku tuh kayak bisa ngeracunin teman-teman membaca tuh untuk setidaknya mereka tuh interest dengan buku gitu loh. Mereka lebih mengenal dengan kegiatan membaca itu sendiri gitu. Kayak contoh waktu itu sempat ini di kerjaan kantor gitu kan. Jadi kayak ada salah satu ya sekitar 30 menitan untuk kayak sharing session gitu. Aku tuh kayak sengaja sharing-sharing soal buku gitu loh. Terus aku mengetahui bahwa oh ternyata teman-teman setim aku tuh banyak juga yang nggak suka sama baca buku gitu loh. Terus udah gitu ketika aku racunin, jadi kayak kasih rekomendasi buku yang mungkin akan mereka suka, mereka tuh catat gitu loh. Terus kayak mereka tuh beneran yang kayak berinteraksi, dan mereka tuh kayak beneran kayak nanya gitu loh, kayak misalkan buku apa sih yang mungkin paling life changing gitu kan. Dengan harapan ya siapa tahu mereka juga tertarik untuk pengen baca gitu loh. Terus mereka juga kayak tanya,
gimana sih cara aku kayak ngatur waktu, seperti tadi udah Aya tanyain juga kan, kayak ngatur waktu untuk baca buku tuh kayak gimana gitu loh. Nah, harapannya sih adalah aku tuh bisa ngeracunin teman-teman terdekatku, at least kayak di circle terdekatku tuh, supaya mereka tuh bisa lebih familiar dengan buku, dengan membaca, ataupun nggak mesti buku deh, baca brosur boleh, baca majalah boleh gitu kan, baca cuitan di Twitter boleh banget gitu loh. At least kita kayak memfamiliarkan diri dengan kegiatan membaca itu sendiri gitu loh. Karena aku kayak udah ngerasain manfaat dari membaca buku, dan kalau misalkan manfaat itu hanya berhenti di aku doang, kayak sayang aja sih, kayak teman-teman lain tuh juga bisa merasakan manfaat yang sama juga, kayak gitu kan. Teman kantor tahu nih ya, kalau Cynthia suka bikin konten tentang buku. Tahu, Oh, tahu, tahu. tahu. Oke, Iya. oke. Iya, Dan terus aku kan lanjut. dengan senang hati Hmm. meracuni mereka. Oke, oke, oke. Nah, terus udah gitu mungkin manfaat lainnya adalah buku tuh, kalau misalkan mungkin kita tahu kayak, oke, buku adalah jendela dunia. That's very true gitu loh. Kayak aku tuh jadi kayak bisa bertemu dengan teman-teman pembaca lain yang mungkin punya minat yang sama gitu loh. Mungkin kalau aku nggak bikin akun Bookstagram, aku nggak akan ada di sini. Aku nggak akan ketemu sama Aya juga. Mungkin Solasi nggak ada gitu loh. Ya kan, terus udah gitu mungkin baca bareng Tangerang nggak ada. Mungkin apa ya, kayak dulu juga sempat bikin yang indie bookshop tour, mungkin itu juga nggak akan ada gitu loh. Kayak bayangin aja, kayak dari satu buku aja, dari satu kegiatan membaca, kita tuh kayak bisa dipertemukan dengan orang-orang dari berbagai macam apa ya, background, dari berbagai macam latar gitu kan. Kita bisa kenalan sama sesama teman pembaca, bisa kenalan sama penulisnya juga, sama penerbit, editor, segala macam. Terus kayak, wah ini tuh suatu ekosistem yang oke banget nih kalau misalkan kita maintain dengan sepenuh hati gitu. Ya, hopefully sih kayak dengan apa yang aku share di media sosial, atau mungkin apapun yang Aya share juga yang berkaitan dengan buku dan literasi, itu tuh beneran kayak bisa apa ya, mendekatkan siapapun dengan kegiatan membaca, dengan buku itu sendiri, dan hopefully upaya kita ini tuh nggak sia-sia sih. Semoga Indonesia pun juga masyarakatnya lebih senang baca, terus udah gitu mungkin kayak akses terhadap bacanya juga jadi lebih dekat, kayak gitu sih. Kalau melihat ke aku pribadi gitu ya, aku tuh kenapa membagikan konten tentang buku, karena berbeda dengan Cynthia yang ketika sharing tentang buku di kantornya ternyata banyak yang nggak baca buku. Nah, kalau aku waktu itu justru aku ingat banget, entah kenapa terjadi sebuah percakapan antara aku sama teman kantorku, terus dia nanya, emang suka baca buku apa? Terus aku bilang aku senang baca bukunya Kak Ika, dan ternyata dia suka juga, dan dari situ tuh aku pengen mikir, oh ternyata orang lain tuh sebenarnya suka baca, tapi baca itu bukan sesuatu yang jadi gaya hidup yang pantas untuk dikasih lihat ke orang-orang gitu. Dulu ya, ini kita bicaranya dulu gitu. Jadi menurut aku kayak, iya aku pengen banget bikin baca itu sesuatu yang keren gitu, supaya semua orang nunjukin kalau mereka tuh suka baca. Ya nggak apa-apa sih kalau memang awalnya cuma buat mejeng doang gitu ya, buat pamer, tapi harapannya ke depannya akan tumbuh benih-benih cinta gitu terhadap buku, dan mereka tergelitik gitu untuk membaca. Terus kalau aku pribadi juga pengen memberikan rekomendasi bacaan-bacaan yang bagus, at least bagusnya menurut aku gitu, supaya bisa ketemu sama pembaca lainnya, buku tersebut bisa ketemu sama pembaca lainnya, disukai sama pembaca lainnya. Jadi itu sih kalau dari aku manfaat membuat konten buku itu sendiri. Oke, menarik nih. Seru nih kalau ngobrol sama sesama kreator. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, bahas tentang ini ya, lebih spesifik ke kreasi di bidang buku ini sendiri. Nah, kalau menurut aku pribadi, kreator konten di dunia buku ini tuh kayak bisa disamain gitu loh sama kreator di bidang-bidang lainnya, baik itu travel, fashion, beauty, terus apalagi sih ya, banyak lah ya. Dan menurutku dengan konten yang mereka bikin, yang kita bikin ini, serta value yang kita kasih ke audiens, menurut aku itu bisa jadi semacam apa ya, punya value sendiri, yang mana value itu bisa kita kita tawarkan ke brand, baik itu brand yang bergerak di bidang literasi ataupun bukan, dan untuk ditukar dengan value lain yang bersifat ekonomi gitu ya, dalam hal ini cuan lah ya. Nah, kalau menurut Cynthia sendiri memandang hal itu seperti apa? Aku sudah bahas ini dibahas. Jadi kayak mungkin aku nggak tahu sih, kayak mungkin kalau misalnya kita mundur sedikit ketika aku di 2016, mungkin tuh kayak Bookstagrammer Indonesia tuh masih jarang banget gitu loh. Kayak ya bisa mungkin dihitung jari gitu. Terus kayak makin kesini tuh makin banyak banget, komunitasnya semakin berkembang, inisiatif dari teman-teman tuh juga semakin banyak gitu loh. Dan yang aku rasakan adalah perbandingan dari zaman sekarang dibandingkan dengan zaman dulu adalah udah banyak banget sih orang-orang yang kayak mulai ngajakin kayak kerja sama segala macam gitu kan. Nah, cuman somehow kita-kita ini yang mungkin kayak sering banget nih nge-review buku apa segala macam,
itu tuh kayak masih dipandang sebagai kayak mungkin kayak sebagai etalase doang kali ya. Mungkin lebih kayak oke, nih aku kasih buku gratis ya, nanti kamu posting ya dengan SOW yang banyak banget, kayak misalkan oke, aku mau 3 di feed, 10 di story, itu harus promo apa segala macam. Saya kayak, aku nggak tahu sih, kayak zaman dulu tuh mungkin kayak buku tuh mungkin dipandang sebagai sesuatu yang mungkin awalnya bisa dikasih gratis ke kreator, nanti kreator yang bikin apa segala macam gitu deh. Padahal kalau yang aku rasakan adalah sebenarnya ngomongin kerjasama kayak gini tuh nggak jauh beda sih dengan review-review di bidang lainnya yang kayak tadi Ayah bilang juga gitu kan. Kayak ada misalkan, makanan. iya Aku bener. lupa nyebutin makanan tadi. Makanan juga. Oke, let's say aku dikasih makanan nasi goreng gitu kan. Iya. Menurut aku nasi gorengnya enak, tapi menurut Ayah kurang nih, gitu kan. Sama halnya ketika aku dikasih buku, oh ini ternyata bagus ya, tapi menurut Ayah tuh kurang bagus. Maksudnya kayak setiap orang tuh punya pengalaman personalnya masing-masing ketika mereka tuh berinteraksi langsung, atau mungkin kayak ketika mereka tuh, apa ya, kayak entah makan makanan itu, atau mungkin kayak baca buku itu gitu kan. Tapi kayak entah kenapa buku tuh kayak dipandang sebagai benda yang beda banget. Aku juga nggak tahu kenapa sih ya, gitu kan. Jadi kayak aku ngerasa kalau zaman dulu tuh mungkin tawaran kerjasama tuh kayak mungkin kayak mulai banyak masuk, terus udah gitu, bingung sih gimana ngomong ya. Iya, iya. Karena ini kan sesuatu yang baru ya. Jadi kita juga masih mencari-cari formulanya yang pas tuh seperti apa gitu kan. Nah, tapi opini aku sih seperti itu. Karena kita sebagai kreator, kita kan memberikan value ya ke audiens ya. Terus dengan seiringnya kita bisa kita bisa menukarkan value tersebut ke brand yang sedang bekerja sama. Tapi yang terjadi sekarang kayak seperti yang Cynthia bilang, kayak buku itu cuma dikasih aja dengan segala macam persyaratan-persyaratannya yang diharapkan dikerjakan oleh si kreator tanpa ada timbal balik itu tadi ekonomi yang aku bilang, timbal balik berupa cuan gitu. Betul. Nah, pengalaman Cynthia sendiri gimana terhadap kerjasama dengan penerbit ya? Soalnya ini kita ngomongnya buku dulu, tapi kan sebenarnya ada brand-brand lain selain penerbit di ekosistem literasi ini gitu. Nah, kalau mungkin ini follow up yang tadi juga kali ya. Mungkin kalau zaman dulu tuh masih banyak yang, oke ini kita kasih buku gratis, tapi nanti kerjain ini itulah. Persyaratannya banyak banget gitu kan. Tapi kalau misalnya aku ngeliatin zaman sekarang, penerbit atau mungkin kadang ada penulis juga yang nawarin langsung, mereka tuh udah sangat aware dan sangat-sangat menghargai kreator itu sih. Kayak gitu. Karena aku ngerasa kayak, apa ya, mereka tuh juga mikirin bahwa, oke, digital creator ini sangat-sangat bisa membantu untuk promosi buku, atau mungkin kayak meningkatkan awareness soal si buku tersebut gitu kan. Tapi mereka tuh kayak juga mikirin kita sebagai digital creator itu sendiri gitu loh. Jadi kayak awalnya mereka kayak menanyakan apakah kita terbuka untuk kerja sama review ini itu gitu kan. Terus udah gitu kalau misalkan kita terbuka akan kerjasama itu, mereka menanyakan sih kira-kira prosedurnya seperti apa gitu loh. Nah, masing-masing orang kan prosedurnya beda nih. Mungkin ada yang mereka nggak apa-apa dikasih buku gratis, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Atau mungkin ada yang mereka ngasih red card, terus udah gitu pengen timbal baliknya atau kontraprestasinya itu berupa materi atau uang, ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi mungkin ada juga, ini sih apa yang aku tekankan juga, ketika kita kerjasama, kita barter value tuh juga boleh banget gitu loh. Barter value tuh apa sih? Mungkin lebih contohnya, kita tukar exposure misalkan, atau mungkin tukar free products worth of sekian ratus ribu, let's say kayak gitu kan. Tapi yang aku rasakan adalah zaman sekarang para penerbit atau mungkin kayak klien-klien ini tuh mereka sudah lebih aware sih kalau misalkan digital creator tuh bukan cuma sekedar etalase yang bisa disuruh-suruh doang, yang dimintain tolong doang gitu loh. Karena itu dia, kita sebagai digital creator tuh pun kita punya tanggung jawab sih untuk membuat sesuatu yang mungkin itu dia tadi, kita tuh bisa ngasih value ke orang-orang lain gitu loh. Maksudnya kayak bukan sekedar yang cuma sekedar melakukan apa yang diminta aja gitu loh, tapi kayak ada hal yang lebih dari itu, karena apalagi kayak aku ngerasa tanggung jawab di dunia literasi ini gede banget sih, dan harus saling suportif sih menurut aku, kayak bukan yang memandang sebelah mata juga terkait si profesi digital creator ini gitu sih. Iya. Dan benar setuju juga yang Cynthia bilang bahwa sekarang lebih banyak pihak-pihak yang ketika mengajak digital creator, terutama di dunia buku ya, mereka lebih menawarkan atau lebih lebih peduli lah istilahnya, lebih peduli sama si kreator. Mereka akan menanyakan mau nggak kerjasama untuk melakukan campaign ini gitu misalnya. Terus kalau iya, bagaimana terms and condition dari kamu sebagai pihak kreator. Kalau kayak gitu kan jadi lebih enak ya. Betul. Ngobrol
kedepannya tuh jadi lebih enak. Dibanding dulu waktu pertama kali aku terjun ke Bookstagram tuh langsung aja gitu, mau nggak membahas tentang buku ini, tapi dengan ketentuan seperti ini. Nah, karena dulu waktu itu aku baru banget terjun ke dunia Bookstagram, terus kayak pengen tahu juga emang gimana sih kerjasama dengan penerbit untuk membahas sebuah buku. Oh begini, oke, aku jalanin dulu. Tapi kesini-sini aku makin bukan pilih-pilih, tapi lebih ke melihat mana yang sesuai dengan segmen audiens aku di platformku, mana yang enggak gitu kan, mana yang kira-kira kalau diperkenalkan lebih works, mereka akan lebih suka gitu kan, jadinya timbal baliknya lebih win-win. Mereka puas, aku juga puas karena sudah memberikan value ke audiens aku, kayak gitu sih. Untungnya saat ini udah mulai banyak, tapi mungkin beberapa masih ada yang belum. Kita harapannya ekosistem literasi ini bisa lebih berkembang ke arah yang lebih baik gitu ya. Setuju. Kalau Cynthia sendiri, pernah nggak sih ditawarkan untuk bekerja sama secara berbayar gitu? Nggak harus dari bidang literasi sih, yang bukan dari brand literasi juga. Pernah nggak sih? Pernah banget. Jadi mungkin aku sedikit cerita. Tadi mungkin Ayah cerita pas pertama kali terjun ke dunia Bookstagram gitu, mungkin ada yang nawarin, tapi mungkin kayak benefit buat kita adalah lebih ke si bukunya itu gitu kan. Jadi kayak yaudah kita terima dulu aja gitu kan. Nah, aku tuh juga mengalami fase itu gitu loh. Ketika pas pertama kali kayak dapat tawaran gitu loh. Aku terima karena itu tadi pengen tahu dulu sebenarnya ketika mereview buku atau mungkin ketika kita bekerja sama dengan pihak lain tuh seperti apa sih gitu kan. Terus udah gitu aku ngerasa kayak nggak ada ruginya juga, karena kita jadi bisa baca buku secara gratis, terus udah gitu kita juga bisa membuka networking, atau mungkin ya siapa tahu ke depannya nih pihak tersebut bakal ngajak kerjasama lagi, kayak gitu kan. Terus kayak mungkin kalau kayak zaman sekarang ini sama juga kayak lebih pilih-pilih juga gitu kan, kayak nggak semua tawaran diterima, selain karena waktu dan tenaganya terbatas. Itu dia tadi kayak pasti ketika ditawarin aku kayak nanya dulu sih kayak ini bukunya tentang apa, terus udah gitu dan aku kayak ngasih pengertian juga sih. Aku bilang sih kayak I just want to make sure that ini bukunya tuh cocok sama teman-teman followers gitu kan, karena kalau misalnya nggak cocok kasihan juga si buku itu kalau misalkan nggak masuk pasarnya di followersnya Cynthia with Books nih gitu kan. Nah terus udah gitu yang nawarin berbayar ada gitu loh, karena jujur kalau sekarang ini tapi nggak sih, tergantung. Jadi kayak ada tawaran kerjasama yang mungkin dibayarnya tuh itu bukan melulu dengan uang sih gitu. Aku juga menerima beberapa tawaran yang mungkin value-nya pun aku ngerasa timbal baliknya oke, atau mungkin kayak sama sepadan, dan yang penting tuh kayak win-win solution itu sih gitu loh. Jadi kayak tidak ada salah satu pihak yang ngerasa diberatkan gitu loh. Dan itu sih mungkin salah satu hal yang mungkin harus kita lihat dari awal ketika kita bekerja sama. Ini tuh kayak ngeberatin diri kita nggak sih, kayak kita bakal seneng nggak sih kayak ngerjain campaign atau kayak ngerjain project itu, kita bakal seneng nggak sih bikin kontennya, kita bakal seneng nggak sih baca bukunya gitu kan. Kalau misalkan enggak, ya udah deh, mending kita mikir-mikir lagi deh, mending kita ngelakuin hal yang lebih kita suka gitu sih. Tapi kalau misalnya ditanya paid partnership gitu, sebenarnya beberapa ada sih gitu. Gimana perasaannya waktu pertama kali gitu ya ada brand yang melihat dan menawarkan kerjasama berbayar tersebut? Karena kalau aku pribadi dulu kayak pertama kali ada yang ngubungin, terus Kak kita mau kerjasama nih sama kakak gitu kan, kita mau menawarkannya seperti ini. Oh udah seneng banget gitu loh, ada yang melihat hasil kerja keras aku dan akhirnya menawarkan sesuatu yang ya pada waktu itu setimpal gitu dengan apa yang aku kerjakan. Itu kayak seneng banget. Cynthia gimana? Bener-bener. Zaman dulu tuh mungkin kayak aku ngerasa apa yang aku bikin di Cynthia with Books tuh kayak nggak sia-sia gitu loh. Kayak wah puji Tuhan kok tahu-tahu ada akun gede nge-DM terus kayak ngajak kerja sama, contoh kayak gitu kan. Dan mereka pun menawarkan value yang menurut aku oke banget gitu loh. Aku kayak selain ngerasa senang kayak ngerasa dihargai aja sih. Oh ya ternyata mereka tuh tidak memandang digital creator nih sebagai rak display aja gitu loh. Karena kadang kayak ada ya orang biasa tuh kayak nge-DM random gitu kan, kayak, Kak, buku ini masih ada nggak? Jadi kita tuh kayak dikira toko buku online gitu loh. Kayak, oh iya? Ada yang begitu? Aku sampai balas kayak, maaf aku nggak jualan buku. Maksudnya itu aku nge-review buku karena aku pengen sharing gitu loh, bukan yang aku jualan buku gitu loh. Ya itu seneng sih kayak, kayak para penerbit atau mungkin kayak teman-teman yang ngajak kerja sama tuh kayak melihat bahwa oh ya ternyata apa yang kita bikin itu tuh punya value yang oke banget nih kalau kita
sampaikan ke teman-teman followers atau mungkin teman-teman pembaca lain gitu loh. Dan ketika dapat tawaran itu sangat-sangat ngerasa dihargai sih gitu. Betul-betul. Jadi karena selain apresiasi dari audiens aja kita tuh udah seneng banget gitu ya. Apalagi dikenal sama seseorang yang di luar circle kita. Circle dalam artian aku dan audiens itu kan circle sendiri. Terus ternyata ada orang luar yang melirik kita dan memberikan apresiasi sama apa yang kita kerjakan, itu seneng banget ya. Benar. Oke, menarik. Nah, ini berarti masih continue nih sama apa yang lagi kita bahas sekarang. Jadi waktu itu kan sempet pas Cynthia bikin diskusi buku bareng Hestia dan Grace tentang buku You Do You kan. Terus kalau nggak salah ada yang nanya, atau siapa yang melontarkan tentang topik ini, yaitu bagaimana memilih antara kerjasama yang mau dihargain atau ya berbayar sama yang enggak gitu kan ya. Kalau nggak salah ada yang melontarkan topik seperti itu. Terus aku juga sempat chat ke Cynthia, iya Cynthia gimana tuh? Karena kita kan suka bingung ya. Penasaran ya. Bener. Nah kalau aku pribadi sejauh ini tuh kayak mempertimbangannya kalau misalnya kolaborasinya atau kerjasamanya itu ujungnya sales gitu ya, penjualan, itu udah pasti aku akan kenakan berbayar gitu ya. Dan kalau ditanya bagaimana cara nentuinnya, biasa ini sebenarnya formula yang udah banyak disampaikan di berbagai di internet juga banyak sih kalau pengen cari tahu, yaitu pertimbangkan production cost-nya. Jadi apa yang kamu keluarkan ketika mau bikin konten itu, terus pertimbangkan alat-alat yang kamu punya juga dalam pembuatan konten itu. Terus juga selain production cost juga aku sih mempertimbangkan ide ya, value berupa idenya itu sendiri aku kenakan juga. Terus sama itu yang tadi aku bilang itu network value. Jadi berapa besar network yang aku udah punya. Nah, itu digabung-gabung baru deh aku serahkan istilahnya budget atau fee tersebut ke brand atau klien yang mengajak kerjasama. Nah, kira-kira kalau dari aku selama ini yang aku terapkan seperti itu. Nah, kalau Cynthia gimana nih? Kalau sebenarnya nggak jauh beda dengan Ayah sih. Dan mungkin gini sih, banyak banget klien yang ngerasa bahwa influencer nih, atau mungkin ya digital creator ini tuh sangat-sangat bisa membantu untuk meningkatkan sales gitu kan. Bahkan mungkin kayak in another case, kayak mungkin ada klien yang sampai kayak protes sama seorang digital creator karena masa kita udah minta endorsement tapi kok nggak ada sales yang masuk dari dia gitu kan. Nah, ini mungkin kayak satu hal yang perlu ditekankan bahwa keputusan membeli suatu buku atau keputusan atau mungkin kayak cobain aplikasi baca gitu kan, itu kan balik lagi ke tangannya si audiens itu sendiri gitu kan. Nah, makanya kalau aku sih, kadang-kadang ada beberapa tawaran yang mungkin lebih kayak kayak afiliasi, gimana, jadi kayak misalkan kita kayak dikasih kode apa, jadi nanti kan kayak sistem bagi hasil, kayak misalkan 10% nanti akan masuk ke kantongnya digital creator, misalkan kayak gitu kan. Nah, cuman ya kadang nggak semuanya works juga gitu loh. Dan kalau misalkan kita pengen kayak nentuin kira-kira mana nih yang berbayar atau mungkin enggak, sebenarnya kalau lebih sama sih. Kalau misalkan yang berhubungan dengan sales atau mungkin ya berkaitan dengan penjualan, aku biasanya akan mengenakan rate terkait hal itu gitu loh. Tapi mungkin dilihat lagi sih rate-nya, apakah kira-kira ini tuh cocok dengan budgetnya si klien tersebut gitu loh. Karena kadang aku di depan suka tanya sih kayak kira-kira budget dari teman-teman berapa gitu kan. Karena supaya aku tuh bisa menyesuaikan dengan ekspektasi aku juga gitu loh. Karena kalau misalnya aku ngasih ketinggian, ini nih ya, kalau misalnya aku nggak tahu sih, kayak feeling aku kalau misalnya aku ngasih rate ketinggian, klien bakalan kabur. Betul. Tanpa kabar. Apa kabar? Iya, jadi kayak itu jadi kayak bahan evaluasi aku juga kan. Ini tuh rate aku ketinggian atau gimana ya gitu kan. Tapi ada juga nih klien yang mungkin ketika aku ngasih rate kerendahan, mereka baik banget, mereka tuh bilang gitu loh, Kak, standar kita tuh segini gitu loh. Kalau misalnya segini, mau nggak? Ya mau banget lah gitu kan. Karena aku sangat menghargai kejujuran itu gitu loh. Tapi ketika mungkin aku kayak ngasih rate ketinggian atau segala macam, ya beberapa kali ada yang nggak balas lagi gitu kan. Jadi kayak cuma berhenti di nanya rate doang gitu loh. Terus udah gitu, kalau misalkan ada lagi nih mungkin teman-teman lain yang ngajak kerja sama, tapi aku ngeliat value-nya nih oke gitu loh. Jadi kayak misalkan tukeran exposure misalkan, aku terima gitu loh. Tapi again sih balik lagi kayak ngeliatin apakah kita punya tujuan dan value yang sama ketika kita kerjasamanya atau enggak. Atau mungkin biasanya kalau misalkan ya yang di luar sales lah, atau mungkin kayak lebih ke campaign donasi, atau mungkin sesuatu yang berhubungan dengan charity apa segala macam, aku biasanya kayak pro bono ya,
istilahnya. Pokoknya istilahnya aku nggak minta timbal balik dari mereka gitu sih. Jadi kayak mungkin itu sih patokan aja. Jadi kayak kalau yang berhubungan dengan sales mungkin aku akan mengenakan rate, tapi kalau mungkin di luar itu mungkin aku bisa mempertimbangkan dengan value atau mungkin timbal balik yang lain gitu sih. Ya, kurang lebih sama lah ya. Nanti kita ngobrol lagi sama kreator yang lain untuk untuk bertukar pikiran. Sebenarnya diskusi kayak gini jatuhnya biar bisa ini sih, bertukar pikiran dan memperluas sudut pandang gitu ya. Karena kan nggak dipungkiri segala sesuatu itu mulai beralih ke digital, dan ini adalah sesuatu yang baru buat kita di Indonesia. Jadi akan lebih baik kalau kita sama-sama saling saling dukung, saling memikirkan bareng-bareng gimana nih enaknya si ekosistem ini dibawa ke depannya gitu. Ini aku bicara sebagai kreator aja ya, tidak mau secara keseluruhan. Hanya kreator yang senang membaca dan senang meracuni teman-teman baca sesuatu yang sama. Oke, nah kalau gitu ada nggak sih kendala Cynthia dalam bikin konten tentang buku ini? Kendalanya apa ya? Mungkin pertama di ide. Karena aku tuh juga tipe orang yang suka mengevaluasi konten yang aku bikin di Instagram terutama gitu kan. Karena ya nggak bohong lah. Mungkin kayak sampai saat ini kita kayak masih ngeliatin, oh ya ini jumlah likes-nya kok sedikit, kenapa ya? Atau mungkin jumlah komennya kok tiba-tiba banyak, kenapa ya? Kok jumlah share dan save-nya kok kayak nggak sebanyak konten serupa lainnya. Jadi kayak aku evaluasi itu gitu kan. Jadi kayak beneran trial and error juga. Terus udah gitu beneran kayak ngeliatin akun-akun lain kayak, oh mereka kenapa ya bisa works ya? Kok di aku nggak ya? Jadi kayak kayak evaluasi kontennya juga. Terus udah gitu cari-cari ide nih kira-kira apa lagi nih yang oke gitu kan. Apalagi kalau di Instagram itu sekarang tuh orang-orang prefer konten yang lebih yang punya manfaat buat dia, sesuatu yang mungkin bisa di-share, sesuatu yang mungkin ya istilahnya kayak bisa affecting their lives aja sih. Terus udah gitu, selain ide tadi, mungkin lebih ke waktu juga kali ya. Karena aku istilahnya kayak lebih ke part-time content creator gitu, jadi kayak aku harus pintar-pintar cari waktu juga sih. Karena kadang kalau di weekend tuh pengen istirahat, pengen tidur, atau mungkin kayak pengen baca buku aja deh gitu kan. Terus bikin kontennya kapan gitu kan. Kalau itu mungkin lebih kebalik lagi sih ke visi misi atau ke tujuan aku di awal. Kenapa sih aku bikin si akun Instagram ini gitu kan? Kalau misalkan aku nggak rutin, aku nggak disiplin, aku nggak lanjutin, ya kenapa dibuat juga gitu loh. Ya tapi kadang kita kayak nggak bisa maksain juga sih gitu loh. Jadi kayak kadang ada beberapa hari, oh ya ini nggak ada postingan sama sekali. Jadi kayak missing in action aja gitu. Kayak ya nggak apa-apa, manusiawi juga gitu loh. Karena hidup kita, apalagi aku part-time juga lah istilahnya, nggak sepenuhnya tuh handle satu akun itu doang gitu loh. Ada hal-hal lain di luar sana yang mesti aku urusin juga kayak gitu. Cuman ya balik lagi, aku suka dengan dunia ini, terus kayak aku ngerasa juga punya tanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang lebih besar lagi. Ya so that's why aku sebisa mungkin cari ide yang lebih oke lagi, cari ide yang lebih engaging lagi, bikin konten dengan sepenuh hati, kayak gitu-gitu sih. Kendala lainnya apa ya? Mostly dua itu sih kayaknya. Berarti sekarang lebih fokus ke postingan di Instagram daripada di blog. So far lagi di Instagram dulu sih, karena kalau di blog tuh mungkin kayak bentuknya tuh juga kayak tulisan panjang gitu kan. Itu kadang kayak sesekali sih, jadi kayak at least sebulan ada 1-2 tulisan tuh kayak yaudahlah aman gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak untuk Instagram tuh mungkin itu lebih ke daily gitu kan, kayak daily content juga. Jadi kayak lebih fokusnya di situ gitu. Punya ini nggak sih konten plan gitu? Siapa Dulu tahu seserius itu. Dulu tuh aku sempet coret-coret gitu sih, kayak aku bahkan kayak bikin spreadsheet gitu, terus itu kayak aku throwing any ideas aja gitu di situ gitu kan, tapi kayak nggak tahu sih, belum jalan sepenuhnya gitu. Kalau Ayah ada nggak sih? Karena kayak bikin video gitu kan? Iya, kalau aku, makanya aku tanya kan, berarti Cynthia lebih fokus ke Instagram. Nah, aku tuh sebenarnya Instagram tuh lebih buat sampingan aja gitu loh, karena emang tujuan utama aku kan di YouTube gitu ya, pengen fokus utamanya di kontennya di YouTube. Tapi nggak dipungkiri, ke depannya banyak yang ngajakin kerjasama, pengennya di Instagram juga. Terus aku jadi mikir kayak, oh kayaknya harus mulai fokus ke Instagram juga nih, gitu kan. Nah kalau ditanya punya content plan, tentu saja punya, terutama untuk yang di YouTube. Itu aku pasti jadwalin banget, karena itu buat motivasi aku gitu loh. Jadi pertama buat pengingat, oh ya minggu ini aku harus upload video 1 minimal gitu, sama yang kedua buat
motivasi, wah gue harus banget nih bikin video buat minggu ini gitu, nggak boleh enggak gitu kan. Itu pasti ada. Tapi kalau Instagram masih ini sih, apa ya, timbul tenggelam. Iya. Nggak yang konsisten banget diadain gitu kan, terus sampai disusun seminggu harus berapa kali, enggak juga sih. Nah, terus makanya aku tanya tentang blog nih, aku kan suka bacain blognya Cynthia, dan aku suka banget gitu sama tulisan-tulisannya di sana, itu kayak bercerita gitu, terus kayak ngalir gitu loh, belum lagi pemilihan judulnya tuh clickable tuh apa ya? Bikin penasaran lah istilahnya gitu. Soalnya aku kan pengen juga nih, lagi pengen ngembangin ke blog juga. Jadi biasa insecure. Dari tadinya insecure Instagram gak update, terus sekarang insecure sama blog aku sendiri, kayak pengen nulis juga. Boleh dong di-share tips menulisnya gitu, atau ada nggak sih bisa kasih bocoran trik atau metodenya Cynthia dalam menulis artikel di blog tuh seperti apa gitu? Apa ya? Jadi tuh aku emang udah suka banget nulis gitu kan. Nah, sejujurnya kalau tadi kayak aku cerita juga, jadi niche blog aku itu adalah lebih ke traveling sama buku. Traveling itu tuh aku breakdown lagi, jadi ada soal review hotel, terus udah gitu, atau mungkin kayak perjalanan dalam dan luar negeri, ada kulinernya juga gitu loh. Sementara kalau untuk buku, itu aku breakdown jadi libraries, kalau nggak salah, apa udah lupa. Libraries, terus udah gitu ada toko buku juga, ada review, sama ada bookstagram. Jadi kayak biar lebih fokus aja sebenarnya itu topik-topik itu gitu. Nah, harus udah gitu, sebenarnya making content plan tuh works banget sih, supaya kita bisa lebih disiplin, kayak tadi Ayah bilang kan. Karena itu kalau misalnya kita kayak nggak ada content plan juga, ya bakal sesuai mood aja gitu nulisnya ya kan. Kayak, oh ya kayak kepikiran untuk nulis apa nih, terus udah gitu, yaudah kita tulis deh. Tapi kalau misalnya kayak lagi nggak mood, kayak lagi nggak kepikiran ide apa, ya itu kayak bakal ditinggalin aja tuh blognya kayak gitu. Nah, terus udah gitu, aku berusaha untuk menulis yang sepersonal mungkin sih. But again, nggak cuma membaca doang yang berkaitan dengan pengalaman personal, menulis pun juga. Karena mungkin ketika aku nulis, pengalaman aku dengan orang lain itu mungkin berbeda gitu loh. Dan apa ya, kayak sisi personal itu sih yang mungkin bakal dicari sama orang-orang gitu loh. Dan itu juga mengingatkan aku pada series judulnya The Bold Type. Nonton nggak? Di Netflix? Di Netflix, ya. Nonton. Jadi pokoknya itu tuh berkaitan dengan tulis-menulis gitu deh. Terus kayak aku tuh belajar bahwa menulis sesuatu yang personal tuh adalah sesuatu yang mungkin bakal lebih dicari sama pembaca kita, kayak gitu. Makanya aku ngerasa, makanya ketika aku suka banget main ke blognya Grace, main ke blognya Hestia, ke blognya Raffi juga. Aku kayak baca-baca gitu kan, kayak, wow mereka nih kayak nulisnya ngalir banget, terus kayak personal banget, dan aku ngerasa kayak, wah ini tulisannya bagus gitu loh. Dan itulah juga yang pengen aku terapin di blog aku gitu loh, kayak, tapi ketika aku menulis sesuatu yang personal, aku tetap nggak melupakan teknis kayak SEO segala macam gitu sih. Mungkin kalau di YouTube gitu, ya juga nggak sih kayak soal SEO gitu kan, kayak misalnya di judulnya atau mungkin di deskripsinya, ya mungkin Ayah lebih tahu lah soal itu gitu. Di blog tuh juga kayak gitu, jadi kayak SEO is a very technical thing, tapi itu sangat bisa dipelajari, karena tujuan aku menulis adalah, apa ya, selain aku pengen sharing juga cerita-cerita personal, blog ini juga bisa jadi salah satu sumber pemasukan lain gitu loh, selain si Instagram itu gitu loh. Makanya SEO-nya aku bagusin, karena ketika orang-orang search di Google atau mungkin kayak mesin pencari lainnya, konten kita, tulisan kita, video kita tuh sangat-sangat berpotensi untuk muncul di page pertama gitu. Kayak contoh, ketika aku nulis soal book depository, Ayah juga pernah bikin video soal itu gitu kan. Aku googling, terus udah gitu, aku bisa ngeliat, oh ya ternyata video Ayah tuh di page pertama gitu loh. Terus udah gitu aku ngeliat, oh ya ternyata tulisanku di page sekian gitu loh. Itu selain dari cerita kita, SEO tuh juga sangat berperan penting sih untuk itu. Kayak gitu, karena itu udah tadi kayak semakin bagus konten kita, semakin bagus blog kita, klien-klien itu juga bisa berdatangan dari situ gitu sih. Dan ya siapa tahu itu juga bisa jadi sumber masukan lain selain dari Instagram itu gitu. Oke, dicatat nih ya tipsnya ya, buat aku terapkan di personal blogku. Soalnya aku juga baca blognya Grace juga, itu bagus, dan Grace tuh suka kasih highlight dari tiap buku yang dia baca, dan itu juga jadi menginspirasi aku untuk masukin highlight itu dari buku yang aku baca. Ya, buat teman-teman juga yang mungkin terinspirasi pengen menulis, bisa amati, tiru, dan modifikasi apa yang kita itu betul sharing banget sih pada siang hari ini. Oke, sekarang aku mau masuk ke question box yang masuk di Instagramnya Sofa Literasi ya.
kemarin tuh aku meminta teman-teman untuk menitipkan pertanyaan buat Cynthia gitu. Ada dari akun fitzl.ki, Kiki nih. Menurut Kak Cynthia lebih enak nge-review di blog atau di IG? Hai Kiki. Hai Kiki. Lebih enak mana ya? Karena sebenarnya kayak agak beda sih. Karena kalau yang di Instagram itu kan lebih yang to the point, apalagi jumlah karakter di caption sangat-sangat terbatas kan. Tadi tanya lebih enak mana ya? Lebih enak, iya. Lebih enak di Instagram sejujurnya. Karena lebih pendek, terus udah gitu, but it's quite challenging sih. Karena kalau misalnya aku nulis blog tuh aku bisa nulis berapapun kata yang aku mau gitu kan. Karena tidak terbatas, dan aku juga bisa menulis review yang lebih deep, yang lebih dalam lah analisisnya gitu kan. Karena aku bisa menganalisis tuh dari berbagai aspek. Tapi kalau misalkan, dan kalau di blog pun aku bisa masukkan lebih banyak foto juga gitu loh. Karena kalau di Instagram kan ya paling cuma 10 foto kan paling banyak. Tapi kalau misalnya ditanya lebih enak mana, mungkin lebih enak Instagram kali ya. Karena lebih to the point, terus udah gitu, biar orang tuh lebih gampang nangkepnya aja sih. Apa sih yang pengen aku sampaikan gitu loh. Cuman kayak kadang beberapa kali aku menulis di dua platform ini untuk contoh review buku yang sama gitu. Jadi kayak contoh buku Nawila atau ya buku Yuduyu lah. Aku tuh nulis versi panjangnya di blog, tapi aku nulis versi pendeknya juga di Instagram. Jadi kayak ini seperti strategi multi-channel juga kali ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen baca versi panjangnya, aku bisa ngarahin teman-teman Instagram main ke blog gitu loh. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen lihat versi pendeknya aja deh, yaudah teman-teman bisa main ke Instagram aja gitu. Ya kurang lebih sama lah kayak aku kayak gitu. Kalau ada video-video yang kayaknya lama gitu ya, aku bikin versi pendeknya di Instagram rangkumannya. Oke, terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari akun Bookorama. Hai Kak Cynthia, apakah ada tips agar bisa baca cepat? Kalau yang aku pernah lihat di akun Cynthia, tips biar baca banyak ya itu ya? Iya, betul. Halo Bookorama. Kayak kamu nanya ke orang yang salah deh. Aku tuh tipe yang lambat. Sama dong kita. Aku tipe pembaca yang lambat sejujurnya. Jadi kayak, dan aku tipe yang baca beberapa buku di satu waktu gitu loh. Kalau misalnya tanyain cara baca cepat adalah, ini tips dari orang lain kali ya, dan aku mencoba untuk menerapkan itu gitu loh. Jadi, ada buku nggak ya contoh? Sebentar, aku cari buku dulu. Sedang tidak ada buku di dekatnya. Ada. Buku apapun yang ada di dekatku. Jadi tuh aku kayak lagi random banget nonton video apa gitu kan, terus gitu kayak ada iklan soal si Jim Kwik ini. Jadi tahu nggak sih Jim Kwik? Iya, suka lihat di YouTube. Iya. Ya aku kayak kemakan sama iklannya gitu ya. Terus gitu kayak semacam dia tuh kayak bikin course gitu, cara baca cepat. Aku tertarik dong gitu kan. Terus udah gitu kayak di iklan itu dia kayak ngasih tahu tips gimana sih cara dia tuh membaca cepat gitu loh. Jadi contoh, saya di buku gitu kan. Terus itu kayak posisi kita tuh kayak tegap gitu. Oke. Jangan kayak bongkok gitu loh. Karena kalau bongkok tuh kayak diafragma itu kenapa gitu? Mungkin aliran udaranya tuh, aliran oksigennya nggak lancar mungkin kali ya. Maaf ya ini kalau soto ya, nanti boleh cari. Aku sambil praktekin. Iya. Terus. Nanti boleh cari Jim Kwik itu. Jadi kayak tegap gitu. Jadi biar oksigennya tuh lebih lancar lah gitu loh. Terus udah gitu untuk bukunya tuh jangan sampai yang ke bawah banget gitu loh. Karena kalau ke bawah banget kan kita kayak kepala jadi kayak nunduk banget kan. Dan kayak aliran udara tuh jadi kayak ya kurang lancar juga gitu loh. Kalau bisa tuh kayak berani kayak di depan kita gitu loh bukunya. Jadi kayak jangan terlalu nunduk banget gitu deh. Terus udah gitu, dia tuh menyarankan untuk mulai baca buku tuh jari telunjuk kita, mata kita tuh ngikutin jari telunjuk kita. Jadi kayak benar kayak dibaca. Oh, ditunjuk gitu. Iya, kayak gitu. Iya. Karena kata dia itu salah satu cara untuk ngelatih fokus kita gitu loh. Terus kayak aku merasa kayak, wah itu menarik juga gitu. Jadi kayak kita baca, kita tuh beneran yang kayak ngeliatin satu-satu gitu loh. Kayak kalimat per kalimat. Tapi kayak mata kita tuh kayak ngikutin si telunjuk kita gitu loh. Karena katanya itu kayak biar lebih fokus gitu loh. Itu salah satu tipsnya sih yang aku pelajari gitu loh. Karena tadi kenapa pakai telunjuk? Karena contoh, jadi dia tuh kayak ngajarin juga sih, kayak ada hitung-hitungannya juga. Jadi pertama tuh kita kayak baca biasa, terus udah gitu kayak diukur lah kecepatannya tuh kira-kira ketika kita baca dalam sekian menit tuh kita bisa baca berapa kata atau kayak mungkin berapa lines. Tapi ketika kita pakai telunjuk ini, speed kita jadi kayak lebih nambah gitu sih. Okay. Dan itu menarik banget sih itu kayak dipelajari lebih lanjut. Udah pernah dipraktekin belum?
Pernah sekali waktu aku nonton videonya itu sih. Dan kayak emang lebih cepat dikit sih. Jadi kayak emang butuh latihan juga sih untuk baca cepet itu. Tapi yang menarik adalah baca cepet tuh bisa dipelajarin. Kalau aku Jadi harus pernah praktekin. nontonnya tuh dari YouTuber lain, namanya Sorel Amor, tapi dia juga katanya menerapkan teknik itu dari Jim Kwik kan, terus dia praktekin gitu, dan bener dalam seminggu tuh dia bisa baca berapa ya, beberapa buku yang memang tebel-tebel, terus dia bener-bener kayak kasih lihat bukunya ditaruh di depan dia, dan dia pakai semacam kayak tongkat, kayak pensil gitu, tapi bukan pensil, pokoknya benda panjang dan lurus itu di sebagai pengganti telunjuk untuk menunjuk kata-kata di buku tersebut gitu. Jadi dia bacanya fokus. Oh iya. Oh iya. Aku baru Makanya tahu. menarik banget sih itu. Bisa dicoba. Sip. Nah terus beberapa sih udah sempet terjawab dari obrolan kita, kayak tips menulis blog, terus tips konsisten membaca buku setiap hari. Paling yang belum nih tips manajemen budget buat beli buku dari akun bacaan Alia. Punya budget nggak tuh beli buku? Tapi pernah dibahas ya sama Cynthia ya di blog kalau nggak salah. I have no budget at all. Nggak tahu sih kayak kalau yang aku bahas di blog tuh kayaknya lebih ke itu kan tulisan lama sih. Jadi kayak mungkin juga gimana sih cara kita ngumpulin uang untuk beli buku itu kan. Sejujurnya aku kayak nggak punya budget tertentu yang kayak misalkan, oke, bulan ini aku punya 200.000 untuk beli buku, bulan depan 200, seharusnya 200. Aku sejujurnya kayak nggak ada sih kayak gitu. Jadi kayak, makanya kalau misalnya kayak lagi ada BBW, lagi ada online book fair Gramedia apa segala macam, udah tuh kayak keluar duitnya tuh gampang banget gitu loh. Kayak, ya karena emang nggak ada budget itu gitu loh. Nah, cuman banyak juga nih teman-teman pembaca yang kayak sharing gitu kan, aduh Kak, banyak banget nih diskonan apa segala macam, tapi kok nggak ada duitnya gitu, kayak nggak ada budgetnya gitu kan. Nah, paling untuk manage budget itu aku biasanya menyarankan kita pakai sistem ini loh yang kayak 50, 30, 20%. Jadi kayak 50 itu tuh sebenarnya untuk keperluan sehari-hari kita, jadi kayak untuk makan, atau mungkin ada yang kos untuk bayar kosan gitu kan. 30% itu tuh untuk kebutuhan sekunder gitu kan. Let's say kamu mau beli buku, mau beli apa, mungkin 30% itu bisa dipakai. Meanwhile untuk 20% ini tuh lebih ke ditabung dan diinvestasikan gitu loh. Say penghasilan kita 1 juta sebulan gitu kan. Oke, let's say kita pakai 30% itu untuk hura-hura. Salah satunya adalah untuk beli buku. Oke, berarti sekitar 300.000 lah. Contoh kayak gitu kan. Ini contoh kasar aja. Sementara 20% itu kita tabung atau kita investasikan. Nah, ketika kita tabung atau ketika kita investasikan, itu kan kita kayak menambah nilai atau nambah value uang kita di kemudian hari gitu kan. Nah, biasanya ketika value uang kita bertambah, mungkin kita ada kalanya kita pengen pakai juga nih dari si 20% itu. Nah, itu sebenarnya kayak tergantung pribadi masing-masing sih, gitu kan. Dan 50, 30, 20 ini sebenarnya bukan aturan yang saklek gimana-gimana, itu lebih ke kondisikan ke budget yang kita punya aja sih, kayak gitu sih. Jadi kayak nggak perlu saklek kayak, oke, pengennya 300.000 untuk jajan buku gitu kan. Ya, kadang boncos juga gitu loh. Apalagi kayak diskon tuh sering sekali. Makin kesini kayak makin sering ya. Banyak banget kayak setiap bulan tuh ada aja gitu kan godaan. Dan satu bulan ada 2 gitu. Iya. Atau 3. Banyak banget kan gitu loh. Jadi kayak ya kalau misalkan kita kayak nggak pengen yang kalap atau kayak boncos banget, tentuin budgetnya itu sih. Teman-teman bisa pakai 50, 30, 20 atau mungkin porsinya mau diubah jadi 60, 30, 10, bebas. Itu tergantung kondisi finansial teman-teman semua. Tapi itu sih yang pengen aku sarankan adalah kalau misalnya kita kayak lagi nggak ada budget, tapi kayak lagi diskon apa segala macam, nggak perlu maksa juga gitu loh. Karena kadang ya kitanya aja yang kalap gitu loh. Karena kayak banyak banget yang mikir kan kayak, aduh kapan lagi nih ada diskonan gitu kan. Buku yang aku incar tuh lagi ada lagi diskon gitu loh. Kalau nggak beli sekarang, kapan lagi? Karena kita kayak terjebak dalam pikiran itu kan. Betul. Padahal belum tentu di saat itu kita tuh lagi butuh buku itu. Belum tentu kita lagi ada waktu untuk baca buku itu gitu loh. Jadi kayak ya selain kita bisa manage budgetnya, mungkin kita kayak bisa manage mindset-nya juga kali ya. Karena ya seru sih kalau misalnya ada banyak diskon gitu, apalagi kayak buku-buku yang kita mau tuh ada di situ semua gitu kan ya. Tapi mungkin dilihat lagi sih kayak, do I need the book? Atau apakah kita punya waktu untuk bacanya? Apakah to be read kita masih menggunung? Apakah baik banget kan? Apakah rak buku kita masih ada tempat apa segala macam? Jadi kayak ya itulah yang harus kita pikirkan sebelum kita mau kalap. Betul.
Baca buku, oke. Ini bisa jadi pembahasan tersendiri lainnya nih tentang buku diskonan dan wishlist yang nggak pernah berhenti. Oke deh, itu tadi pertanyaan dari teman-teman. Makasih banyak yang udah ngedrop pertanyaannya ya di akun Instagram Sofa Literasi. Nah ini sekarang adalah pertanyaan pamungkas untuk Waduh. Cynthia, yaitu apa nih impiannya untuk ekosistem literasi di Indonesia? Apa yang kira-kira Cynthia pengen lihat ada atau terjadi di ekosistem literasi Indonesia? Wow, aku tidak menyiapkan jawaban untuk ini, tapi aku akan mencoba untuk menjawab ya. Harapan aku adalah kita, siapapun itu yang ada di industri literasi ini, harapannya kita bisa saling support satu sama lain sih. Dan aku pengen banget semakin banyak inisiatif-inisiatif pribadi yang muncul untuk menggerakkan literasi Indonesia itu sendiri gitu loh. Makanya I'm very happy ketika ngelihat banyak banget bookstagrammer Indonesia bermunculan, semakin banyak, foto-fotonya semakin bagus, apalagi kayak foto-foto gitu tuh sangat-sangat bisa memancing orang untuk tertarik terhadap buku, terus udah gitu inisiatif untuk membuat perpustakaan bersama itu juga banyak banget. Contoh kayak terakhir ini aku tahu lah si Jakarta Book Hive itu di Menteng. Terus udah gitu komunitas juga semakin banyak karena kayak inisiatif dari pribadi tuh beneran yang kayak apa ya? Kita tuh kayak jadi punya cara sendiri sih untuk meningkatkan minat baca dan juga kedekatan akses dengan buku itu sendiri gitu. Jadi kayak semoga sih inisiatif ini nggak berhenti sampai di sini aja, tapi kayak beneran terus berlanjut sampai kapanpun. Semoga semua lapisan masyarakat juga kayak saling mendukung satu sama lain, saling support, dan juga apa ya, mungkin semoga pemerintah juga dukung inisiatif-inisiatif pribadi ini sih gitu. Karena menurut aku kayak sayang banget sih kalau misalkan literasi Indonesia tuh kayak belum jadi prioritas gitu loh. Kayak aku berharap kita kayak beneran bisa saling bahu-membahu, kita bisa saling kolaborasi, saling kerjasama, kita beneran bikin literasi Indonesia ini jadi lebih baik lagi gitu. Amin. Semoga apa yang kita impikan untuk sebuah ekosistem literasi yang lebih baik di masa depan itu terwujud ya. Terima kasih banyak loh Cynthia udah mau hadir di segmen Solasi. Kita ngobrol-ngobrol banyak banget, gak kerasa udah 1 jam ya. Ya jangan kapok kalau kita kolaborasi lagi ke depannya. Dan terima kasih juga teman-teman yang udah dengerin dan udah nonton Solasi episode kedua ini. Kalau punya saran atau ide gitu ya, pengen datengin tamu siapa ke segmen Solasi ke depannya, bisa tulis di kolom chat atau mention Sofa Literasi di Twitter atau kirim DM juga Sofa Literasi di Instagram. Terus jangan lupa cek follow juga media sosialnya Cynthia di @cynthia_with_books. Dan aku sama Cynthia pamit dari episode ini. Sampai ketemu lagi. Dadah. Bye-bye.